hati-hati Bapak Jokowi. Jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum yang tujuannya adalah untuk memakai nama Bapak untuk melindungi dia dari proses hukum. Ini kan sikap yang barbar dan memalukan. Maka begitu Bapak Presiden Prabowo menolak, dia teriak-teriak kan. Waktu susah dulu Pak Prabowo tahun 2000-an, saya bantu beliau. Ada ngomong begitu, saya bantu beliau. Waktu susah, sejak kapan Pak Prabowo susah? Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview. Bersama saya hari ini ada Bang Rasman Arif Nasution. Ini abang kita ini selalu memberikan support ke cumi-cumi.com. Ya, pasti. Saya respect sama Bang Rasman, respect sama media. Kalau ada informasi pasti abang nggak pelit ya. Ya. Entah preskon, diwawancara sendiri, dan kapanpun Ya. selama abang tidak sedang bertugas, Ya. gitu. Dan sudah beberapa kali kita ngobrol di sini Ya. sama Bang Rasman. Senang sekali hari ini ada cerita baru soalnya. Ya. Kemarin abang ke Solo, ketemu Pak Jokowi ya, Bang. Boleh cerita sedikit, Bang? Bagaimana, kan orang taunya sudah sampai di Solo. Ya. Tapi prosesnya gimana sampai ke Solo itu, Bang? Begini, 2018 ketika menjelang pencalonan Pilpres untuk periode pertama Pak Jokowi kan 2014-2019 pasangan beliau kan Pak JK. Dan 2018 itu saya ingat betul, saya diundang ke Istana Negara untuk 17 Agustus bersama Bu Ade. Dan seperti biasa Pak Jokowi itu kan sebelum upacara dimulai dia nyamperin tamu-tamu VIP. Nah, pada waktu itu saya termasuk tamu VIP. Pak Jokowi, kami sempat salaman di situ, dan kamera media itu banyak ke saya pada waktu itu karena orang tahunya saya 2014 itu kan salah satu tim dan jubirnya dari Pak Prabowo Hatta. Ya, betul. Nah, pada waktu itu kita sambil diskusi ada Bu Ade itu sambil lewat ngobrol dikit, saya bilang, Pak Presiden, kemarin saya ada diomongin tuh untuk salah satu tim di kampanye Bapak nanti pemenangan gitu. Oh iya, bantu Pak Rasman, bantu ya gitu. Oke. Saya kira itu waktu itu sudah berjalan pertama, dan kemudian 2019 saya dimajukan oleh salah satu partai politik. Karena waktu itu untuk menjadi tim kampanye nasional, TKN waktu itu, yang dipimpin Pak Erick Thohir dengan sekretarisnya Pak Hasto Kristianto. Nah, di situ partai politik diminta untuk mengajukan beberapa nama untuk masuk di tim kampanye nasional dan juru bicara. Nah, dari partai politik tersebut, saya tidak usah sebut partainya, dimajukanlah nama saya. Salah satu nama saya, sehingga saya ikut pelatihan di salah satu hotel di Menteng dengan tugas-tugas, dan itu ada semua jejak digitalnya. Nah, pada waktu itu saya ya bertugas, kalau bisa dibilang ya puluhan kali kita melakukan debat, termasuk misalnya dengan Andre Rosiade, dengan Mas Fadlizon, dengan Bung Fahri Hamzah ya. Walaupun saya 2014 itu bersama Pak Prabowo Hatta, ya kita biasa aja hubungan itu gitu ya. Nah, jadi di situ sebenarnya saya sudah menjadi bagian dari Pak Jokowi Ma'ruf. Bahkan salah satu tayangan yang paling populer waktu itu adalah Indonesia Lawyers Club. Yang dipandu oleh Pak Karni Ilyas. Nah, saya masih ingat betul, saya diminta oleh tim kampanye nasional untuk tampil mewakili TKN Pak Jokowi Ma'ruf di Indonesia Lawyers Club. Yang paling berat waktu itu adalah ketika Bapak Romi Romuzi
Ketua Umum Roma P3. Hurmusi, P3. di OTT KPK di Surabaya. Ya, Nah, waktu ingat itu 2 hari sebelumnya itu akan ditayang atau akan dijadikan diskusi di Indonesia Lawyers Club. Menjelang acara live ditangkap Romi Hurmuzi yang notabene-nya pendukung salah satu partai pendukung Pak Jokowi Ma'ruf, dan Bung Romi ini juga orang yang dekat dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ma'ruf Amin juga. Maka waktu itu saya masih ingat, saya ditelepon oleh Pak Usman Kansong, Ya. salah satu petinggi di Kominfo pada waktu itu. Saya nggak tahu apa beliau masih menjabat apa sekarang atau tidak. Tapi beliau bidang media waktu itu, dia telepon saya. Dia bilang, Bang Rasman, kita sudah diskusi di sini untuk di Indonesia Lawyers Club karena tingkat elektabilitas Pak Jokowi turun. Memang turun. Ya, gara-gara kasus Pak Jokowi Ma'ruf, gara-gara itu. Berapa digit gitu. Pokoknya mengkhawatirkan lah. Jadi yang bisa salah satu mengcounter ini adalah Bang Rasman. Saya datang. Nah, tampillah saya di situ. Nah, dan itu statement saya di situ justru baru-baru ini di up ke Instagramnya si Hotman Paris. Oh, yang mengatakan, oh ini Rasman ini tidak mendukung Prabowo. Tapi saya langsung buat lagi di Instagram saya. Bagaimana 2014 saya berjuang bersama Pak Prabowo Hatta, ada jejak digitalnya gitu. Nah, jadi sedikit ya, mungkin Hotman ini saya lihat kalau melihat pergerakan saya itu selalu terlambat dia sebenarnya. Sudah saya bekerja baru diinfo gitu ya. Ya. Nanti kita bahas lagi untuk tentang dia. Lalu setelah 2019 menanglah Pilpres itu Pak Jokowi Ma'ruf. Dan saya memang tidak berniat untuk menjadi bagian dari pemerintahan itu. Tidak juga ada yang serius. Ya ada yang bilang, oh Bang Rasman masuk tenaga ahli aja. Atau Bang Rasman, ya masuklah kira-kira gitu. Ya. Tapi saya lebih nyaman dengan saya sebagai seorang lawyer. Waktu itu sempat Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli di kantor staf kepresidenan itu, sempat makan siang di rumah saya. Beliau masih ngomong itu. Dia bilang, waduh Adinda ini kan lebih berdarah-darah. Ketimbang disebutlah beberapa nama yang ada di pemerintahan saat ini. Udahlah Bang, saya di sini aja. Yang penting Abang di situ jagai Pak Jokowi Ma'ruf, udah benar itu. Yeah. Dan kami juga sempat waktu itu berbicara dan berbahagia karena ternyata Pak Prabowo mau menjadi bagian dari pemerintahan dari Pak Jokowi Ma'ruf. Nah, jadi inilah sebenarnya nilai komunikasi saya dengan Pak Jokowi. Nah, kemudian 2024 ini saya juga secara jujur ya mendukung pasangan Prabowo Gibran. Dan itu bisa lihat di Instagram saya. Nah, hanya saja saya tidak melibatkan diri di tim pemenangan. Yeah. Kalau saya mau melibatkan diri dan membangun jaringan ke dalam, saya punya orang di dalam. Kan saya masih kenal semua orang-orang itu di situ. Yeah. Nah, jadi pada waktu setelah pelantikan Pak Prabowo Gibran, maka saya melihat mulai banyak serangan-serangan kepada Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, ini tentu sebagai seorang lawyer, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi, karena saya pernah menjadi anggota DPRD 2 periode di kabupaten, terus menjadi ketua salah satu partai politik di Sumatera Utara, menjadi salah satu ketua DPP partai politik di Jakarta, ya membuat saya kan harus mencerna beberapa hal. Dan karena itu maka setelah saya berdiskusi dengan tim, rekan-rekan saya, keluarga, kita merasa, wah ini kok Pak Jokowi dizolimi ya. Nah maka ya saya mencoba berkomunikasi dengan orang-orang di lingkungan Pak Jokowi, lalu kemudian berkomunikasi secara intens dengan ajudan Pak Jokowi yang melekat. Ya kan? Ajudan itu kan ada beberapa orang ya. Nah ada yang tegap itu, yang judo Indonesia, lalu kemudian yang melekat setiap saat itu juga yang urusan administrasi dan lain-lain sebagainya, komunikasi. Ya ring satunya lah Bapak Syarif Fitriansa. Ya kita komunikasi dan yang lain-lain. Ya kalau boleh saya jujur ya, komunikasi kami itu lebih kurang 10 hari. 10 hari untuk berkomunikasi, pikiran saya, pikiran beliau, diskusi bagaimana tentang ijazah palsu yang dituduhkan, bagaimana sikap Pak Jokowi, bagaimana dengan tekanan opini publik, terus ada narasi yang membangun oligarki, minta di Jokowi diadili dan lain sebagainya.
terakhir juga ada reshuffle kabinet kan, kita coba amati. Dan kira-kira 4 hari yang lalu, saya berkomunikasi lagi dengan Pak Fitriansyah, Pak Syarif, dan ya disampaikan kapan Bang Rasman ke Solo. Oke. Ya jadi saya dengan keluarga dan tim, pada waktu itu saya sedang di luar kota, saya datang ke Solo. Ya saya dari Jakarta siang, kemudian jam 2 sampai di Solo, saya makan siang. Lalu kemudian jam 16 lebih 20 menit begitu ya, kita ketemu dan bertatap muka langsung dengan Pak Jokowi, dan saya terima kasih Pak Jokowi mempersilahkan saya masuk ke dalam kediaman beliau di meja panjang itu, di mana Pak Jokowi juga menerima Pak Prabowo di situ, para menteri yang bersilaturahim, kemudian orang-orang yang barangkali ingin berdiskusi dengan dia, termasuk juga saya lihat ada di situ pertemuan Temu Sendu dengan Pak Luhut dan lain sebagainya. Ya, saya terima kasih, dan di situ lebih kurang 30 menitan kita berdiskusi. Apa yang diobrolin Ya, intinya? ya tentu semua tidak bisa saya ungkap. Ya. Tapi pada prinsipnya, pertama, bahwa saya menyaksikan Pak Jokowi itu memang setiap hari kediamannya ramai. Ya. Dan itu bukan settingan. Dan Kenapa ngantri saya ya? bilang bukan settingan? Saya kan sambil datang menunggu ketemu beliau kan, saya pantau yang datang nih, Ya, saya ajak waiting dia list diskusi. semua orang-orang itu. Saya diskusi, bayangin ya, ada satu ibu-ibu yang stroke pakai kursi roda, dibawa keluarganya, sampai Bu Ade itu bilang, ini dia mau ketemu Pak Jokowi, mau foto Pak Jokowi, atau mau minta sumbangan gitu ya. Nah, kita tunggu aja mereka masuk keluar. Kenapa saya bisa menginterview yang datang itu lebih 50 orang, nanti pagi ada 50, siang ada 50, nanti sore ada 50. Kira-kira begitulah. Ya 50-40 orang setiap hari. Kenapa? Karena setelah mereka berfoto dengan Pak Jokowi, mereka datang ke saya minta foto juga. Oh. Nah, disitulah waktu saya menginterview. Saya tanya, ibu dari mana? Yang stroke ini ternyata dari Cirebon. Terus ada satu bapak-bapak, orang Chinese, dengan ponakannya, itu sudah pendengarannya berkurang, sehingga pakai alat bantu dengar. Itu juga saya tanya, Bapak dari mana? Dia bilang, Pak, saya dari Balikpapan, Pak. Bayangin, iya, ya saya sudah 4 kali ke sini, Pak. Baru ini ketemu, senang sekali saya. Hanya untuk ketemu dan salaman dan foto Pak Jokowi, sudah. Itu. Jadi ada yang dari Bali juga ada. Jadi saya tanya juga kepada staf Pak Jokowi yang ada di situ, ajudan yang lain, memang begini Bang setiap hari. Jadi saya lihat memang mereka pertama masuk dulu. Nah, di situ ada kursi yang sudah disiapin, baru mereka berfoto. Satu orang dengan Pak Jokowi duduk, salam, pulang, pergi. Itu doang. Nah, barulah yang terakhir kami. Kan gitu ya. Nah, saya di dalam itu memang, saya, Pak Jokowi dengan Pak Syarif Fitriansyah, Kompol Syarif ya. Ya, kita berdiskusi banyak hal ya. Salah satu memang yang saya lihat Pak Jokowi mulai membaik kesehatannya. Jadi kalau ada di media misalnya orang melihat bahwa wajahnya itu bengkak banget, nah itu saya kira pengaruh dari kamera. Karena memang kalau di depan kamera fisik kita itu 25% menaik gitu. Jadi sebenarnya sehat, dan saya tanya Pak Jokowi, sehat Pak? Sehat. Ini sudah mulai membaik, ya saya perhatiin tangan beliau, kaki beliau waktu berdiri membaik dan bersih mukanya. Yeah. Nah, kemudian saya sampaikan dukungan saya, Pak, saya dan beberapa teman saya, begitu juga dengan keluarga saya mendukung Bapak. Kita dukung Bapak penuh, dan Bapak tidak sendiri, dan termasuk masalah ijazah yang dituduhkan kepada Bapak. Nah, Bapak maju terus. Ya beliau jawab, iya saya maju terus Pak Rasman. Saya melaporkan peristiwa hukumnya. Ya perkara polisi melihat nanti peristiwa hukum itu pelakunya si A, si B, si C, urusan polisi. Okay. Tapi apakah boleh? Boleh. Kan banyak yang bertanya, kenapa nggak disebut nama? Loh, kan ada namanya dalam lidik. Pengembangan. Kan bisa dilihat di situ kan. Okay. Kan tidak semua orang yang dilaporkan itu harus tahu. Ada peristiwa misalnya, pencurian dan lain sebagainya, pembunuhan. Kan mana mungkin kita kasih tahu pelakunya, kan kita nggak tahu. Yeah. Walaupun dalam undang-undang
informasi dan transaksi elektronik misalnya, atau pidana umum yang lain, ada kekhususan. Tetapi apa yang dilakukan Pak Jokowi sudah sesuai dengan norma hukum. Itulah yang salah satu poin dukungan saya, kemudian masalah Pak Jokowi, dan kemudian yang terakhir, Pak Jokowi nggak ada masalah dengan persoalan ijazah itu. Yeah. Jadi itu nantinya pada waktu di persidangan, beliau akan tunjukkan. Dan itu yang saya katakan di press conference saya kemarin, saya akan mengkonfirmasi. Saya konfirmasi, Pak, nggak ada masalah kan Pak dengan ijazah. Karena saya pernah dilaporkan juga, bahwa enggak Pak Rasman, kita tidak ada masalah. Tapi mereka ya telah memfitnah saya, mereka melakukan sesuatu yang menghina saya. Ya, sebagai Muslim saya tentu maafkan. Tetapi dari segi penegakan hukum ya saya tentu mengambil sikap karena saya sudah merasa dihinakan dan saya mengambil langkah hukum itu, begitu. Oke. Nah, Bang, terakhir ini kan tekanan ke Pak Jokowi luar biasa ya. Secara politik banyak isu pecah kongsi sama Pak Prabowo, ada isu pemaksulan putranya Mas Gibran, lalu belum lagi yang orang-orang dari kelompok tertentu yang secara personal itu intens sekali melakukan serangan secara pribadi Ya ke itu Pak yang saya Jokowi. lihat sebenarnya perlu kita cermati gitu Ya. ya. Dan Pak Jokowi paham dia tentang itu. Ya kalau dibilang beliau, kan kita ini aneh ya di bangsa ini ya. Nanti pemimpin kita yang sekarang dengan pemimpin sebelumnya tidak akur, kita bilang, ya harusnya akur dong. Pak SBY dengan Ibu Mega itu 10 tahun, nggak teguran, harusnya teguran dong. Kan begitu, disalahin, oh masa pemimpin begitu. Nah giliran 2024, Pak Prabowo menang Pak Prabowo dengan Pak Gibran, berteman baik atau akrab sekali dengan Pak Jokowi itu harmonisasi. Dibilang, oh ini Matahari Pak Jokowi kembar. ngatur-ngatur doa matahari kembar. Jadi susah di bangsa ini. Tapi yang pasti saya lihat, bahwa Pak Jokowi ada kalimat dia begini. Karena saya tanya, Pak ini Anda bersuara di luar, seolah-olah ini ada intervensi dan lain sebagainya di pemerintahan Pak Prabowo. Beliau jawab, dia bilang, Pak Rasman, saya sudah pensiun. Jadi saya hanya fokus di ya urusan-urusan yang kira-kira kalau dimintai pendapat, saya lihat dari cara beliau itu, dia akan berikan. Ya tentulah beliau sebagai presiden dua periode, anak kandungnya sekarang jadi wakil presiden, terjadi diskusi, saya kira sangat wajar. Apalagi Pak Prabowo, dua hal yang kita nggak boleh lupa. Satu, Pak Prabowo ketika di beberapa kampanye untuk calon presiden dan wakil presiden, beliau mengatakan, satu, saya yang meminta Saudara Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pendamping sebagai wakil presiden. Itu kata beliau. Yang kedua, saya yang meminta kepada Bapak atau Pak Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi pendamping saya. Berikutnya, dia bilang, pemerintahan kami adalah pemerintahan keberlanjutan. Nah, kalau keberlanjutan, tentu antara presiden yang lama dan wapres yang lama dengan yang baru sinkron dong. Nah, termasuklah program-program Pak Prabowo, makan gizi gratis itu sudah ditampung di APBN oleh Bu Sri Mulyani. Ini kan bukti gitu. Terus kalau orang akur-akuran, akrab-akraban, kenapa kok malah dipersalahkan bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini ngatur-ngatur pemerintahan? Ya kalau misalnya Pak Prabowo berdiskusi dengan Pak Jokowi, apa salah? Kan beliau pengalamannya 10 tahun. Pak Prabowo juga datang kok ke Pak SBY, 2 kali datang. Juga pasti diskusi lah tentang pemerintahan. Bukan itu saja, datang juga ke Bu Mega, terus datang juga ke Pak Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, yang Pak Prabowo bawa buku loh. Diskusi, artinya saya lihat Pak Prabowo ini ingin merangkul semua orang, tapi ada orang di luaran yang nggak senang. Apa sih mau dicari di bangsa ini, pecah belah, atau kita mau berdarah-darah? Nah tiba-tiba giliran kemarin ada demo kan, kaget semua kita gitu loh. Artinya apa? Oh musuh tudingan. Oh ini kemarin saya lihat di salah satu TV swasta itu sampai ada diskusi hangat bahwa oh ini demo kemarin nih terlibat geng Solo. Apa ini? Saya lihat, saya mau kasih tahu ya. Karena itulah saya dan teman-teman mendirikan kami Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi, yang saya singkat dengan kami, yang sudah kita deklarasikan kemarin. Kenapa? Karena kalau kami biarkan ini akan terus-menerus. Dan kamilah yang akan salah satu di garda terdepan untuk melakukan counter public opini secara berimbang. Agar tidak ada orang yang suka menghina orang lain. Karena menurut saya,
Pak Jokowi itu ketika memimpin Indonesia, dia lebih kepada aspek infrastruktur. Ya. Dan itu dirasakan oleh seluruh Indonesia. Ya. Saya di Medan, orang di Palembang dan lain NTT, sebagainya. Papua. Papua. Kalau Pak Prabowo ini dia concern ke pangan dan pendidikan dengan sekolah rakyat dan Ya. makan gizi berat. Yes. Saya kira saling melengkapi saja. Betul. Loh kenapa kok jadi sekarang dipersoalkan? Itu poin. Kemarin ketika Bang deklarasi itu saya jadi bertanya-tanya Bang. Ini orang aneh. Karena kalau kita sebutlah banyak relawan Jokowi. Yes. Ada Projo, ada Sedulur, ada apa lagi tuh banyak. Tapi mereka Solidaritas Merah Putih. ya, tapi mereka muncul ketika Pak Jokowi itu sedang menjadi Harum-harumnya. ya karena sekarang Pak Jokowi dihajar habis-habisan ya di media, sosial media, secara di demo pun nggak ada apa-apa, tiba-tiba muncul spanduk yang adili Jokowi segala macam itu kan. Dan abang masuk di saat banyak orang melihat Pak Jokowi itu udah nggak seksi lagi untuk didekatin. Dan is over. Dan jangan lupa Bang, banyak loyalis dia juga yang sebelumnya ada di situ sekarang mundur, bahkan balik menyerang gitu. Tapi abang masuk ke situ, ini kok bisa gitu Bang? Saya bukan barang baru. Cuma saya ini orang baru masuk ke lingkaran beliau setelah mereka tidak boleh berkuasa. Tapi saya stok lama. Nah, tetapi saya menggunakan filosofi begini. Ketika semua orang meninggalkan seseorang, yang seseorang itu telah meninggalkan legacy untuk bangsa ini. Infrastruktur dan lain sebagainya, harga yang sama di Papua dan lain sebagainya, harga minyak, harga semen. Dan saya merasa bisa untuk memberikan bantuan secara moral kepada Pak Jokowi. Kenapa saya harus tidak melakukan itu? Saya ingin membuktikan bahwa teman sejati sesungguhnya adalah ketika teman itu susah. Bukan saat dia bersenang-senang. Kalau filosofi hidup gampang sekali, Rinda. Kalau orang sedang berkuasa, mohon maaf ini, kita buang angin pun wangi. Tapi kalau kita nggak berkuasa, batuk pun salah. Tapi saya tidak mengambil celah itu. Saya mengambil, semalam Rahmat juga sekretaris kami Jokowi juga ngomong. Pak, kita platform perjuangannya gimana? Saya bilang kita platform perjuangan kita pada hal-hal yang telah dilakukan Pak Jokowi, pemerintahan selama 10 tahun. Yang kedua tentang keyakinan kita bahwa ijazah dan lain sebagainya oleh Pak Jokowi itu absah dimiliki oleh beliau. Dan saya sampai hari ini nggak kebayang itu, karena saya pernah dilaporkan ijazah palsu. Memang Mabes Polri yang akan menguji keabsahan ijazah. Nah, bagaimana Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan palsu ijazah Pak Jokowi, sementara yang mereka uji dengan katanya secara ilmiah itu, mereka justru menguji dari hasil scan yang di-up di Instagram oleh saudara salah satu kader PSI. Kan begitu. Nah, jadi kalau sesuatu yang divalidasi secara teknologi atau secara keilmuan ilmiah tentang ijazah seseorang yang bukan original, maka produknya pasti nggak akan original. Nah, terus kalau Mabes Polri mengatakan mereka sudah melakukan pembanding, cek dan lakukan sebagainya bahwa ini adalah ijazahnya adalah identik, maka mereka hentikan. Lalu kemudian Rektor Gajah Mada mengatakan terdaftar dan memang alumni mereka. Begitu juga dengan Wakil Rektor. Loh, kita bilang tidak kan bingung juga saya. Jadi siapa yang harus kita percaya di bangsa ini, Pak? Kan kacau ini. Rektor sudah, oke? Wakil Rektor sudah, bidang akademik sudah, polisi bilang sudah, terus Anda paksa juga. Terus kalau begitu harus buat polisi sendiri, buat rektor sendiri, buat universitas sendiri. Ya sudah, terus gimana coba? Jadi kita dipaksa untuk mempercayai mereka. Sementara yang mereka periksa itu bukan original. Maka lewat kesempatan ini saya selaku Ketua Umum kami Jokowi minta agar proses hukum dipercepat. Agar tidak kasus ini makin berlarut-larut. Karena ada upaya-upaya saya lihat dari Roy Suryo dan kawan-kawan untuk menternak kasus ini. Ya, jadi bukan mereka kan bilang ternak Mulyono. Justru kalau dugaan saya mereka yang menternak. Apa itu? Hari ini ijazah. Besok terbitkan buku putih. Besok lagi apa lagi? Kan begitu. Nah, sekarang ada gugatan lagi terbaru kepada Mas Gibran. Terus ada lagi gugatan lagi ke Pak Jokowi di Solo. Kalau saya lihat Pak Jokowi anteng-anteng aja. Karena beliau saya lihat memang tidak ada yang disembunyikan. Apalagi bicara
banker segala macam. Ah, nggak ada lah. Nggak masuk di akal saya di kediaman Tapi- itu ada banker. Ini kali Bang, ada kerasa gak? Jangan sih ini ada lubang di bawah kan. Kalau masuk dulu kan mereka bilang ada kan bunker. mereka bilang ada banker Uangnya kan. dibawa ke sana. Saya ini emas. kan mengamati lama berdiri kan. Sampai saya juga diskusi ke Pak Jokowi waktu saya sebelum pulang itu. Pak izin, kenapa ya kok Bapak bisa bengkak begini mukanya, tangannya. Dia beliau bilang, Pak Rasman, saya itu kan diutus oleh Pak Presiden Prabowo. Mewakili beliau untuk pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Nah di sana itu dia bilang 4,5 jam berdiri di panas terik matahari. Dan anehnya ini matahari terik tapi ada angin. Jadi ini ibaratnya itu panas campur dingin gitu. Ya itulah efeknya. Jadi mungkin terganggu imun tubuh beliau sehingga menyebabkan itu. Tapi sudah jauh lebih membaik dan ya insya Allah beliau nggak ada masalah. Dia bercerita tentang itu. Nah, ini kan ada banyak orang yang bilang ini kenapa sakit, nah itu. Jadi yang mau saya katakan begini, kalau ada bahasa dokter Tifa mengatakan oh itu Pak Jokowi kasihan ya dia kena imunnya lemah karena banyak masalah, Mas. Janganlah begitu caranya. Yang fair lah, ya kan. Maka saya jawab, Pak Jokowi hari ini sehat. Sehat dalam pengertian dalam masa pemulihan dan kondisinya membaik. Ya kalau boleh saya bilang berapa persen? 90% sudah membaik. Jadi kalau mukanya nampak agak bengkak itu pengaruh kamera. Biasa-biasa aja. Memang susah kalau kita bicara tentang Pak Jokowi. Karena dia bukan orang yang ekspresif kan Bang. Semua dihadapi dengan tenang. Ya. Diredam di bawah. Iya. Tapi kerasa gak sih Bang waktu ngobrol itu bahwa Pak Jokowi memang tertekan juga dengan serangan-serangan yang sangat masif ini? Waktu ngobrol, ketemu beliau gitu. Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Makanya ketika pertemuan itu kami sempat berdiskusi tentang ya salah seorang yang disebut-sebut namanya di dugaan pelapor ijazah palsu Pak Jokowi ini kan. Ya beliau saking murah hatinya sempat berkirim salam kepada orang itu. Sampaikan salam saya ya Pak Rasman. Siapa? Saya bilang. Jadi beliau luhur saya lihat. Ini mohon maaf ya. Luhur. Kemudian sekali lagi bahwa tidak ada beban yang berat saya lihat. Justru yang saya lihat itu dia ya seperti sedih dalam pengertian saya kok dibeginikan. Nah, itu iya ekspresinya. Tapi kalau waduh saya kan banyak orang bilang dia pasti tertekan. Pasti banyak masa frustrasi. Enggak. Tapi sedih aja ya. Ya sedih karena prihatin karena begitu diperlakukan. Sementara beliau kan sudah wali kota Solo dua kali, gubernur DKI sampai presiden 2 kali. Dibegitukan ya. Bahkan saya lihat ya, orang-orang dekat beliau seperti Kompol Pak Syarif Fitriansa dan yang lain-lain itu selalu memberikan pikiran-pikiran yang konstruktif. Kalau saya melihat Pak Jokowi sama sekali nggak gunakan anaknya loh. Mas Gibran itu bayangkan orang tuanya dibegitukan. Sekalipun nggak pernah ngomong untuk Pak Polri, tolong dong Pak Kapolri, nggak ada. Atau dia jawab di salah satu media, nggak, dia diam. Lah sekarang Mas Gibran dilaporin juga. Dibilang ijazahnya juga palsu. Sama itu jadi Bang. mau kita di bangsa ini apa? Kalau begitu, penyelenggara pemilu yang kalian kejar. Jangan ke Pak Jokowinya, tanya di KPU. Dan gugatan kenapa KPU loloskan gitu loh? Iya, gugatan ratusan triliun itu Bang, karena dianggap merugikan apalah itu si Mas Gibran itu. Iya, itu tadi yang saya heran gitu loh. Jadi gini, kita kenapa ya tidak move on dari sebuah situasi pilpres yang tentulah banyak dinamikanya. Nah begitu terpilih presiden dan wakil presiden, mari kita dukung. Karena saya lihat di kasus demo kemarin, saya bisa validasi salah satu tokoh negara, dia datang dan mengantar sampai ke pemakaman. Tapi ada caption dalam satu Instagram, tulisannya, perjuangan kita tidak sampai pemakaman. Ini maksudnya opo gitu. Itu tokoh itu yang namanya disebut Opa Hendro kali ya? No, bukan. Salah satu tokoh bangsa saya nggak sebut lah. Tapi ada saya lihat caption begitu. Nah ini kan memprovokasi. Nah justru kalau Pak Hendro itu menyebut bahwa ada orang yang bermain. Tapi orang yang dimainkan ini tidak sadar dia bahwa dia dimainkan, kira-kira begitu kan. Dia bilang ada orang yang memancing di air keruh itu loh. Dihantam, iya begitulah. Dihantamlah oleh kubu seberang kan. Misalnya teman saya Faisal Assegaf. Nah, dia bilang bahwa
itu apa Pak Endro, itu saya teman sama mereka aktivis ini. Yang saya sekarang begini, kami Jokowi konsentrasi pada pembelaan baik opini publik, hukum, sosial, politik yang kami mampu. Karena kami ini beranggotakan banyak backgroundnya, ada politisi, ada juga akademisi, ada juga lawyer. Nah, kami akan memberi informasi yang berimbang. Kenapa? Karena kami lihat sekarang banyak sekali tuduhan-tuduhan yang muncul ke Pak Jokowi. Ditambah lagi sekarang orang mulai ejek tuh. Oh itu Jokowi mania. Wah, wamennya sudah ditangkap. Immanuel Ebenezer. Ini kan pendukung Pak Jokowi. Kan begitu. Reshuffle kemarin Pak Budi Ari. Pak Budi Ari juga dari Projo. Iya. Nah, lalu udah di sebentar lagi Pak Jokowi udah nggak ada teman. Kan begitu. Iya. Solidaritas Merah Putih yang dipimpin oleh Bang Silvester. Ini begitu. Nah, saya dengan teman-teman. Ya sudah, kalau memang yang tiga ini ada orang yang mencoba meredupkan, kami Jokowi akan tampil. Itu. Tapi ada satu video nih Bang, yang Abang perlu. Saya juga tadi pas lagi scroll di Instagram, ada peringatan untuk Pak Jokowi, pesan untuk Pak Jokowi supaya hati-hati Pak Jokowi. Nanti kita putarkan videonya di sini. Nah ini Bang. Hotman Paris kepada Bapak Jokowi. Hati-hati Bapak Jokowi. Jangan mau terima orang-orang yang bermasalah hukum yang tujuannya adalah untuk memakai nama Bapak untuk melindungi dia dari proses hukum, apalagi yang menyangkut pidana, ya. Jadi Pak Jokowi sekali lagi jangan mau menerima kunjungan atau jangan membantu oknum-oknum yang bermasalah hukum secara pidana. Karena nanti masyarakat Indonesia akan memprotes, pasti tidak setuju kalau Bapak Jokowi dekat sama orang yang bermasalah hukum. Ya Ibu Iriana, Ibu Nyonya Jokowi, jangan biarkan Pak Jokowi menerima orang-orang seperti itu. Siapapun dia, ya. Jangan sampai nama Pak Jokowi tercemar gara-gara sisi oknum tersebut mendekat karena sudah hampir kacau masa depan dia deh dan bermasalah dengan hukum. Bang, tadi udah lihat ya, udah dengar videonya. Aku juga kaget sih tadi. Tapi kan emang di situ tidak disebut. Cuma aku tadi sempat agak nakal berpikirnya karena video itu diposting Bang Hotman 2 hari ya setelah Abang balik dari Solo dan kemarin preskon. Saya nggak tahu, saya lihatnya tadi pagi video itu ada oknum yang nggak disebutin namanya. Cuman kalau kita lihat kan selama ini biasanya arahnya ke saya. Kalau Abang beraksi pasti Bang Hotman bereaksi, kurang lebih seperti itu gitu. Nah mungkin itu juga yang dari video ini. Kita lihat dulu. Yang pertama Bang, yang menarik adalah video itu disampaikan Bang Hotman di ruang sidang. Di ruang sidang, masih lengkap dengan toga dan lain-lain tuh. Gimana Bang, Abang nanggapin ini Bang? Saya kasihan aja nengok si Hotman ini. Kasihan. Bangun tidur ingat saya. Saya yakin itu. Sebelum tidur ingat saya. Jadi sebenarnya kalau orang bilang di media sekarang lawan berat Hotman itu adalah Lukas. Sebenarnya Lukas baru Rasman. Kalau dengan Lukas kan belum pernah head to head dia. Kalau dengan Rasman kan 41 bulan sekarang. Oke. Yang kedua, dia nggak sebut nama. Tapi orang menduga pasti ke saya. Nah taruhlah dulu ke saya. Yang lain jawabannya. Kan sebelumnya ada Firdaus Wibowo juga. Jadi jawabannya Hotman ini terlambat. Emang kan sudah saya jelaskan tadi. 2018 saya sudah ketemu Pak Jokowi. 2019 saya berbuat untuk Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Justru saya belum mendapat apa-apa dari pemerintahan itu dan tidak pernah saya minta. Kemudian tadi Adinda sendiri bilang ke saya, saat Pak Jokowi sekarang tidak lagi memerintah, tidak menjadi orang nomor 1, kok saya tampil? Ini kan luar biasa sikap saya. Nah, kemudian kalau saya dibilang meminta perlindungan hukum, nggak mungkin juga Pak Jokowi ngurus-ngurus yang gitu-gitu. Sama dengan Hotman, nggak mungkin diurus-urus Pak Prabowo juga. Urusan dia. Nanti kita ulas lagi. Tapi ini membuktikan bahwa Hotman itu sangat iri kepada saya. Sangat dengki kepada saya. Kalau itu arahnya ke saya.
sangat menganggap saya musuh bebuyutan kalau itu dianggap ke saya. Tetapi kalau misalnya itu dianggap ke saya juga, tentu dengan segala jejak digital saya, pengalaman saya. Itu yang saya katakan tadi, komunikasi kami itu 10 harian. Baru bisa ke Solo. Ya, baru ke Solo. Barulah saya diminta datang. Kalau misalnya track record saya buruk, nggak mungkin, Bos. Diterima. Oke, Ya. poin yang kedua. Saya tadi dengan Frida dan Bu Ade dan Rizky Ajuda. Coba kita buka preskon kemarin. Buka aja cumi-cumi. Itu yang tampil terus. Dibuka. 95% itu mendukung saya. Ya. Bisa buka. Betul. Bisa buka sekarang. Ya. Aku lihat Nah, jadi komennya. kalau Hotman bilang hati-hati, justru saya didukung oleh banyak pihak Oke. untuk membantu Pak Jokowi. Artinya reputasi saya, kredibilitas saya, elektabilitas saya masih baik. Nah, kalau saya mau jujur, justru Hotman ini yang harus malu Oke, di bentar, Bang. persidangan. Bentar, itu Ah. yang saya mau ini, Bang. Itu. Kenapa tadi saya ngangkat soal background pernyataan itu, Iya. ruangannya di Iya. ruang sidang, Bang Hotman masih pakai toga. Karena di ruang, saya nggak tahu ini persidangan yang sama atau enggak. Di ruangan yang sama dengan atribut Yes. pengacara yang sama Iya. yang dipakai itu, Bang Hotman sempat orang bilang menyeret-nyeret nama Pak Jokowi. Iya. Misalnya di sidang CPO. Iya. Kalau nggak salah di sidang Nadiem juga kemarin. Iya. Di sidang Nadiem bahkan kalau nggak salah di sidang CPO itu ya yang Bang Hotman, nanti kita Iya. putar juga videonya kita. Iya. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu. Betul. Yang memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Nah, Bang Hotman menyebut bahkan kalau bisa harusnya Pak Jokowi jadi tersangka ya, apa terdakwa ya. Saya nanti Tersangka, kita lihat video. tersangka. Nah, ini kan agak unik ini Bang, dengan di ruangan latar belakang yang sama mengingatkan Pak Jokowi hati-hati, dan di ruangan yang sama dengan Menyerang Pak Jokowi. menyerang Pak Jokowi. Iya. Gimana Bang? Ini manusia ambivalen. Waktu dia ngomong itu, dia masih percaya diri. Bahwa, oh saya ini kan pengacara Pak Prabowo 25 tahun tanpa cacat. Kan selalu dia ngomongi. Di persidangan kami juga dia ngomong itu di depan majelis. Saya bilang, Anda ngomong itu maksudnya apa? Mempengaruhi hakim ya, supaya hakim takut. Ini orang selalu jual-jual nama Bapak Prabowo dan Pak Hasim Joyohadikusumo. Nah ternyata belakangan dia urusan Nadiem Makarim tersangka dan ditahan, dia pengacaranya. Dia teriak-teriak di medsos, minta supaya Pak Prabowo nerima dia untuk gelar perkara. Ini orang ngerti hukum apa enggak? Sejak kapan presiden bisa mengintervensi? Kalau boleh kita jujur, apa yang disampaikan itu kan seolah-olah dia mau memaksa presiden mengintervensi kasus itu. Terus dia bilang saya cukup 10 menit aja. Bagaimana 10 menit menjelaskan hukum mengatakan tidak ada aliran dana? Kan begitu. Dan saya senang sekali kantor komunikasi presiden dan Kejaksaan Agung sudah menjawab. Pertama, dari kantor komunikasi presiden mengatakan presiden tidak ikut campur urusan penegakan hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, KPK, bahkan peradilan. Begitu juga dengan Kejaksaan Agung, serahkan kepada kami untuk melakukan proses penyidikan. Ini kan sikap yang barbar dan memalukan. Bagaimana eksekutif mau mengintervensi legislatif? Bagaimana eksekutif mau mengintervensi yudikatif? Ini kan semua masing-masing ada pembeda yang serius untuk kita bisa menjaga jalur indah norma ini. Nah karena itu maka begitu Bapak Presiden Prabowo menolak, dia teriak-teriak kan. Waktu susah dulu Pak Prabowo 20 tahun 2000-an, saya bantu beliau. Ada ngomong begitu, saya bantu beliau. Waktu susah, sejak kapan Pak Prabowo susah? Orang dia lahir dari orang kaya, bapaknya begawan Pak ekonomi. Sumitro Joyohadikusumo pakar ekonomi, Iya. menteri. Kemudian dia punya usaha. Ya kalau memang ada masalah tahun 2000 ada krisis dan lain sebagainya, karena pengusaha Pak Hasim dan dia, ya apa salahnya dia tunjuk pengacara? Kan Anda juga dibayar. Bukan gratis. Terus Pak Yusril pernah juga jadi pengacara Pak Jokowi, pernah juga pengacara Pak Prabowo. Ya. Saya juga pernah bagian dari tim. Nggak kita ngomong-ngomongin itu. Jadi seolah-olah dia mau mengatur Pak Presiden untuk kepentingan pribadi dia. Nah ini kan tidak boleh. Tugas seorang lawyer adalah membela hak dari klien. Kalau Anda tidak puas dengan Kejaksaan Agung, kan ada jalurnya. Anda tempuh aja pra peradilan. Misalnya. Atau Anda tidak
suka misalnya dengan sikap cara Kejaksaan Agung, ya sudah nanti di pengadilan Anda buktikan. Yeah. Anda buktikan saja bahwa itu ternyata menurut Anda tidak ada aliran dana dan ini harus dibebaskan. Tapi kan tidak terjadi itu. Makanya di persidangan CPO. Pengembangan dari kasus Tom Lembong itu dia sekarang ini lagi menangani beberapa terdakwa. Ya kan? Dan di kasus gula impor. Tersangka semua mereka itu. Iya, dan terdakwa. Dan di persidangan itu Hotman mengatakan harusnya Jokowi juga tersangka. Nah, ini kan ambivalensi yang dia tunjukkan karena dia merasa dia boleh merendahkan Pak Jokowi karena merasa dekat dengan presiden. Nah, sekarang presiden sudah begitu. Di kasus saya juga dia selalu bilang itu. Nah, sekarang di kasus saya di sidang itu kan, lalu kemudian hari ini orang semua sudah tahu. Emang yang dimenangkan Hotman sekarang kasus apa sih? Yang terbaru aja Teddy Minahasa berat. Iya. Kemudian Budi Said kasus emas itu 16 tahun plus 1,1 ton ganti emas. rugi emas. Terus ini yang 3 orang CPO. atau 4 orang ini CPO. Saya yakin ini dalam juga nih. Nadiem Makarim. 5 ini. Dan ini kasus besar semua. Ini bukti bahwa Hotman nothing. Karena itulah dia mungkin kewalahan. Lihat saya bergerak, bingung dia. Dia nggak ngerti bahwa saya itu bekerja mikir dulu. Bukan kayak dia. Dia kan selalu bilang A3. Amati, analisa, action. Nah kalau dia cermat, emang bisa saya datang ngobrol aja dengan Pak Jokowi begitu? Satu. Yang kedua, emang bisa saya 2018 sudah datang aja ke istana kalau nggak diundang di VIP? Kemudian apa mungkin saya bicara di media sekelas Indonesia waktu Indonesia Lawyers Club mewakili tim kampanye nasional? Terus dia bilang, saya katanya dukung Pak Jokowi. Ya kalau saya dukung Pak Jokowi nggak salah dong kalau saya datang ketemu beliau. Nah katanya saya di abis itu saya pendukung Pak Jokowi, terus saya nggak suka dengan Pak Prabowo. Saya up di medsos saya bahwa saya pendukung Pak Prabowo, ada wawancara di media, diam dia. Nah jadi kalau saya, sudahlah Hotman, pertama pikirkan saja sakitmu. Kan sudah saya bilang, dia tuh sakit, jangan kelihatan merasa sehat. Sakit di ring 3, nah lever banana, telinga pakai alat bantu dengar. Ya kan? Ini saya dapat informasi gula juga. Ya jadi saya kira sudahlah. Kalau kau ingin fokus di kasus klienmu, kasus saja. Bayangin di ruang sidang mikirin saya. Kan gawat itu. Di tempat tidur dia bangun tidur mikirin saya. Bangun tidur mikirin saya. Kolam renang. Jadi dia memang berat kali memang perlawanan yang saya buat ini. Karena memang sejak berhadapan dengan saya, disitulah dia dilarikan ke rumah sakit Singapura kan. Hampir lewat dia. Dia sendiri yang ngomong. Karena berhadapan. Dan dia itu berani menantang Pak Lukas untuk debat terbuka. Saya nantang dia sekarang untuk debat terbuka terkait dengan kasus Nadiem Makarim di kasus ini. Ayo kita bedah. Di mana aspek hukum yang meyakinkan kejaksaan menetapkan dia tersangka dan ditahan, di mana aspek hukum dia? Ayo fasilitasi. Saya siap. Oke, sebelum ke situ nanti Bang debat itu. Tapi kita nggak mau ikut campur kasus yang sekarang ditangani. Ya. Tapi sebagai Bang kan praktisi hukum juga, melihat Bang Hotman mention nama Pak Jokowi di 2 sidang kalau nggak salah. Oh sudah CPO berkali-kali. sama Nadiem ya. Di Sidang berkali-kali. Ya. Nadiem belum sidang. Ya maksudnya ketika proses hukum itu Kasusnya, kan. Nah, infonya begitu. Tapi yang pasti saya lihat di ruang sidang kasus CPO ini. Ya. Nah menurut Abang gimana? Itu secara hukum masuk akal nggak sih Bang? Enggak lah. Kan Pak Jokowi bilang beliau itu meminta seluruh kementerian, terutama yang di bidang pangan atau di bidang ya katakanlah perdagangan, kan di bawah kewenangan dia kan, untuk jangan sampai terjadi kelangkaan. Katakanlah kelangkaan gula. Lalu kemudian Menteri Perdagangan Tom Lembong melakukan tindakan. Dan itu yang melakukan apa? Ya kementerian, teknisnya di kementerian. Ya kalau kementerian itu melakukan tindakan lalu kemudian memperkaya orang lain atau dirinya, ada dugaan tidak pidana, ya diproses. Kan tidak semua, maaf ya. Orang selalu berpikir kan, misalnya di kasus banyak, ada ditangkap, misalnya kadisnya. Kan tidak semuanya melibatkan bupati atau gubernur wali kota. Yes. Ada juga yang tidak terlibat sama sekali. Lah, kalau di dalam urusan ini, teknis nggak diurusi sama presiden. Nah, kalau memang Tom Lembong tahu
bahwa ada uang yang mengalir kepada Pak Jokowi, pasti diomongin sama Tom Lembong. Nah, itu kalau Begitu juga dengan Siap. yang 3 orang atau 4 orang itu sekarang klien dia yang terdakwa itu. Kalau mereka mengatakan ada mengalir uang ke Pak Jokowi, ya sebut aja. Tapi kan tidak ada. Makanya kalau begini caranya harusnya Jokowi juga, bukan Pak Jokowi loh kata Hotman. Jokowi juga harus tersangka. Oke. Nah Kalau dia sendiri menyerang Pak Jokowi. Lah saya sekarang dukung Pak Jokowi. Oh dia bilang jangan berkawan sama Pak Jokowi. Justru jangan berkawan sama dia. Karena dia berbahaya. Nah, kalau begitu Pak Jokowi bisa gak Bang melaporkan pencemaran nama sangat baik? bisa. Karena nama dia dibawa-bawa. Dasar apa Hotman mengatakan bahwa Pak Jokowi juga harus tersangka? Tapi saya kira Pak Jokowi nggak Nggak ngurusin peduli ya? urus yang remeh-temeh begini. Kecuali Hotman besok bicara teriak lebih menyerang ke Pak Jokowi dan ada fitnah keji dan pencemaran. Ya mungkin ada cara lain yang akan dilakukan Pak Jokowi. Termasuk kami Jokowi akan melakukan tindakan. Begitu, Oke. Linda. Dan lucu Bang, kalau kita lihat selama 2 periode Pak Jokowi dan Pak Jokowi memerintah itu kan kelihatan kita nggak tahu ketika mereka kemudian kembali ke rumah sama Bu Iriana ya. Bu Iriana itu kayaknya tidak terlalu bukan sosok pendamping yang sangat mendikte gitu. Sob. Oh beda. Dan di video itu agak lucu kalau buat saya sih nggak kenal banget Pak Jokowi dan Bu Iriana, tapi dari cara mereka tampil apa tuh kayak Bu Iriana itu lebih banyak mengikuti langkah Pak Jokowi. Jadi nggak ada dikte-dikte harus begini, harus begini. Nah ini Bang Hotman malah minta Bu Iriana tolong Jaga. dijaga gitu ya. Gimana Bang? Iya, semua orang tahu bahwa Ibu Iriana itu tidak pernah campur. Dulu ada mantan presiden kita, ada ya yang dulu ini presiden tapi yang ngatur ini. Nah ini presiden yang ngatur ini, nggak usah saya sebut nama lah. Itu ada, bahkan salah satu tokoh penting negeri ini yang menteri sendiri sekarang aktif pernah ngomong ke saya bahwa saya tanya, bang gimana bang, abang kok nggak jadi? Salah satu waktu itu mau salah satu calon lah. Aduh man, kan yang presiden itu kan bukan dia tapi ini dia sebut lah. Jadi, jadi untuk di kasus Ibu Iriana saya kira tidak pernah Ibu Iriana mencampuri dan nggak pernah ngomong juga dia. Begitu banyak serangan ke Pak Jokowi dia nggak pernah ngomong. Begitu serangan ke Gibran juga dia nggak ngomong. Begitu banyak serangan ke Kaisang dia nggak ngomong karena private jet. Begitu juga dengan Bobi misalnya juga dia nggak ngomong. Jadi saya kira Pak Jokowi kok suruh jaga, Pak Jokowi lebih tahu lah siapa yang harus datang ketemu dia. Justru orang seperti Hotman yang harus hati-hati. Minta Pak Jokowi jadi tersangka, tapi karena dia ketakutan sekarang berhadapan dengan Rasman, wah suruh Rasman jangan ketemu, walaupun itu tak disebut ke nama saya. Dan kalau saya mau jujur, di persidangan kami 2005 ini kemarin itu sudah ada fakta bahwa perbuatan pelecehan itu ada. Tapi yang iklim hakim dihukum itu katanya membuat Instagram. Kan Hotman pernah bilang juga, iya itu kalau memang mau bicara lapor dulu baru bicara. Itu kan kalaupun itu ada perbuatannya, kan gitu ya, itu kan suka sama suka. Yang salah itu mempost di Instagram, itu kan versi dia. Yang mau kita katakan perbuatan itu ada. Sebetulnya yang melecehkan siapa sih? Saya dibilang melecehkan, siapa yang saya lecehkan? Putusan pengadilan mana yang saya lecehkan orang? Sebut-sebut KTP lagi. KTP siapa? Terus mana proses hukumnya? Ada kan? Ini hanya rekayasa yang dibangun karena dia berusaha bagaimana Rasman ini tumbang. Alhamdulillah Allah yang maha kaya, maha mulia, maha memberi kekayaan dan kekuatan. Mudah Allah nambah rezeki dan kekuatan saya. Terakhir Bang. Maka dia kewalahan karena sulit menumbangkan rahmat. Maaf ya, nauzubillah min zalik kalau kami di Islam. Jangan sampai terjadi. Seandainya saya berhadapan dengan hukum sekalipun, saya menganggap udah menang hadapi dia. Karena ibarat tinju sudah 41 ronde. Tentu dua-dua capek kan. Lebih dari ini. Bang, terakhir Bang. Saya sih tidak mau membuat ini jadi ada benang merah dan segala macam. Tapi kan memang sejak kasus Abang bergulir itu selalu ada kaitan lah. Termasuk yang ini tadi. Nah, saya malah berpikir begini Bang. Apakah, saya nggak tahu nanti mungkin Abang punya feeling ini. Apakah reaksi-reaksi Bang Hotman seperti itu, ini ekspresi kecemasan, kekhawatiran bahwa apa yang akan divonis hakim nanti itu tidak sesuai dengan harapan dia. Tujuan dia menggelar kasus ini Bang. Karena kan semakin ke sini ya mungkin nanti juga Bang Hotman bisa klarifikasi ya. Mungkin nggak? Karena kemarin sidang itu ditunda loh sampai 2 minggu loh Bang.
3 minggu ya, itu penundaan yang sangat lama. Nah, reaksi-reaksi seperti ini kemudian nanti gak tahu lagi besok ada letupan apa gitu kan dari Bang Hotman. Mungkin gak ini ekspresi kecemasan, kekhawatiran Bang Hotman bahwa vonis nanti kita gak mau mendahului keputusan hakim ya, tapi kan kita bisa merangkai, menjahit peristiwa demi peristiwa, pernyataan demi pernyataan gitu loh Bang. Idealnya saya memang harus bebas. Ya. Kalau kan dibilangkan terdakwa 1, terdakwa 2 gitu ya. Rasman bersaksi, katanya kami bersama-sama. Oke lah bersama-sama. Tapi pertanyaannya kami berbeda. Saya kuasa hukumnya. Dan kuasa hukum itu dilindungi undang-undang. Terus saya menerima kuasa dan diakui oleh Kelima Hakim. Beda dengan di Mabes Polri, dia nggak akui. Dia akui kok. Maka saya harus dibebaskan dari kasus ini. Lah mungkin dia khawatir di situ, tapi kan dasar dan fakta persidangannya sulit gitu. Nah ditambah lagi ada penyampaian aspirasi unjuk rasa mendukung saya. Oh saya dituduhnya, saya suruh. Mana mungkin saya suruh-suruh. Orang ciptakan lagu juga untuk saya, kok saya nggak kenal mereka dari komunitas Jalangan yang pengamen-pengamen. Datang mereka. Ya jadi saya nggak bisa larang orang dukung saya. Saya hanya berkewajiban jangan anarkis. Dan kalaupun ada sesuatu yang mereka lakukan di luar batas, ya urusan mereka dengan persoalan hukum. Tapi kan saya nggak bisa larang orang untuk dukung saya. Ya sampai hari ini saya nggak dengar tuh ada lagu buat seorang Hotman. Saya ada, alhamdulillah, Rasman tak pernah padam dan menarik lagu itu. Oh nanti mungkin puisi punya Bang Hotman. Ya bisa jadi. Jadi saya kira ya ini pelan-pelan orang kan keluarkan tuh. Sekarang dia lagi dihantam di media, saya lihat tuh dengan kasus Nadiem, Nadiem CPO. dengan CPO, dengan kasus Lukas yang berhadapan antara Pak Haritano dengan Pak Yusuf Hamka. Ya kita lihat aja. Nah, dia bilang kan saya megang kasus kakap. Kakap lah tapi kalah, gimana itu? Nah besok kakap nggak menang ya pasti teri juga nggak dapat. Nah, kita biar yang teri-teri aja tapi jadi barang tuh gitu kan. Iya. Ikan teri juga mahal bos kalau dijual per kilo. Ya. Apalagi teri Medan. Nah, gitu. Terakhir Bang. Baik. Sudah terakhir tadi ya. Tapi saya tahu Bang Hotman Bang Rasman ada janjian harus ketemu Bang Riki Sitohang. Bang Riki Sitohang. Ya, Bang nanti Riki, saya bilang deh Bang Riki. Ya. Nah, Bang Riki, nah, kita tunggu di sini Bang. siap. Nah, terima kasih Bang. Siap. Untuk pemirsa di luar sana, kadang-kadang ketika kita lagi di puncak itu tanpa diminta juga semua orang datang. Yes. Ya kan? Tapi ketika kan hidup itu ada sirkulasi, ada perputarannya lah. Yang harus dilihat dan tidak boleh dilupakan adalah orang-orang yang datang ketika kita udah di bawah. Karena tidak ada yang senang hidup dengan orang yang berada di bawah. Rata-rata orang mengejar kita ketika kita lagi di puncak. Dan mudah-mudahan cerita Bang Rasman tadi memberi inspirasi untuk kita semua. Dan untuk pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada, berusahalah untuk mendengar isi cerita orang. Jangan menilai sosoknya. Terlepas banyak kontroversi dan lain-lain, saya kenal baik Bang Rasman, sering sekali ke sini, by phone juga kita sering telepon, bahkan kita sempat ngobrol sampai di rumah beliau. Menurut saya Bang Rasman itu orang baik. Gitu. Jadi mudah-mudahan semakin hari berubahlah kita menilai orang, lihat apa yang dilakukannya, pernyataannya, jangan terpengaruh oleh framing, isu-isu, asumsi atau cerita atau narasi apapun yang dibangun oleh orang lain. Siap. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.